Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Membutuhkan uluran tangan kita semua. Semangat ibadah puasa senantiasa memiliki makna, mengajarkan tentang makna kejujuran, kebenaran, keberanian, dan kesediaan menegakkan keadilan. Prosesi ibadah puasa adalah perwujudan integritas ibadah sosial, hablum minan nas, dan nilai-nilai religius, hablum minallah. Sekali lagi saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga kita selalu dapat perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala serta meraih kemenangan di hari raya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Dihempas gelombang, dilemparkan angin, terkisah ku bersedih, ku bahagia. Di indah dunia yang berakhir sedih, langkah kaki di dalam rencananya. Semua berjalan dalam kehendaknya, nafas hidup, cinta segalanya. Tak tertakdir menjalani segala kehendakmu ya Rabbi. Ku berserah berpasrah hanya padamu ya Rabbi. Tak tertakdir menjalani segala kehendakmu ya Rabbi. Ku berserah, ku berpasrah hanya padamu ya Rabbi.
akan hilang dan berganti. Bila mungkin hidup hampa dirasa, mungkinkah hati merindukan dia? Karena hanya dengannya hati tenang, damai jiwa dan raga. Dan tertakdir menjalani segala kehendak-Mu ya Rabbi. Ku berserah, ku berpasrah hanya padamu ya Rabbi. Yang tertakdir menjalani segala kehendak-Mu ya Rabbi. Ku berserah, ku berpasrah hanya padamu ya Rabbi. Hanya padamu ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BKN dimanapun Anda berada, pada tahun 2022 ini kita kembali berjumpa dalam acara Inspirasi Ramadan BKN PDI Perjuangan. Pada program menjelang berbuka puasa kali ini, sambil sobat sekalian menunggu waktu berbuka puasa, kita akan menimba ilmu sekaligus mendiskusikan banyak topik yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Akhir-akhir ini banyak bermunculan ulama-ulama atau orang-orang yang menisbahkan dirinya sebagai ulama yang kerap kali menyampaikan dakwah yang keras. Ironisnya, mereka seringkali menukil ayat Al-Quran atau hadis serta mengatasnamakan syariah untuk membenarkan tindakannya dan secara tidak sadar telah menjadi wasilah perpecahan antar anak bangsa. Sebuah fenomena yang tentu tidak sejalan dengan semangat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai tema hakikat ulama dan keulamaan, agar kita dapat mendudukan dengan tepat pemahaman kita tentang hal ini. Dan untuk membincang tema yang cukup krusial ini, di sore hari ini kita mendapatkan sebuah kesempatan untuk dapat berkunjung ke kediaman seorang ulama, anak dan cucu dari seorang ulama. Beliau merupakan juru bicara kepresidenan di era Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan saat ini diamanahkan untuk menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, atau yang akrab disapa dengan Gus Yahya. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Terima kasih kita sudah diperkenankan untuk berkunjung. Mudah-mudahan kita bisa berbincang banyak tentang tema ini Yai yang cukup krusial. Insyaallah. Baik, terima kasih Yai. Tentang hakikat ulama dan keulamaan Yai. Kita mungkin tadi sudah diprologkan bahwa ada beberapa kelompok yang menisbahkan, yang menamakan dirinya mereka ulama, tapi terkadang mereka berdakwah, mereka bersikap keras ya. Sebelum jauh kita melangkah dalam perbincangan ini, saya ingin kemudian bertanya kepada panjenengan, sebenarnya apa hakikat ulama? Terminologi ulama dalam Islam itu seperti apa ya? Ya, ulama itu kalau makna letterleknya memang orang yang berilmu, dan ilmu itu bisa apa saja. Tapi dalam wacana keagamaan, dalam bahasa Arab, itu biasanya ada sekelompok ulama yang kemudian disebut dengan ta'rif al, jadi al-ulama. Jadi itu kelompok ulama tertentu. Siapa mereka itu? Yaitu para cendekiawan agama, orang yang menguasai ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu syariat dalam hal ini. Nah, mereka ini adalah orang yang menekuni ilmu-ilmu syariat untuk memberikan bimbingan, panduan
kepada umat dalam menjalani kehidupan. Nah, ada beberapa nilai mendasar yang di sini. Pertama, apa sih sebetulnya ilmu yang dipelajari oleh para ulama ini? Itu ilmu macam apa? Ya, oleh Imam Ghazali dikatakan bahwa ilmu itu adalah ilmu yang mampu menambah rasa takut kepada Allah. Ini karena ada ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi ada kelompok yang memang takut kepada Allah dan mereka itu adalah ulama, dan disebut ulama karena ilmunya, bukan karena takutnya tapi karena ilmunya. Kalau punya ilmunya dia bisa takut dengan benar ya. Karena takut itu bisa macam-macam gitu. Nah, jangan-jangan orang takut kepada Allah itu karena bayangkan Allah sebagai seperti monster atau apa itu ya, mungkin ketakut yang tidak benar gitu. Tapi ini takut dengan ilmu. Ilmunya ini ilmu keagamaan, ilmu syariat, ilmu ketuhanan. Nah, yang kedua, ulama ini adalah orang-orang yang ketika mencari ilmu ini tidak punya motivasi selain untuk mendapatkan ridha Allah. Ya. Jadi tidak ada motivasi tentang pangkat atau martabat dan lain sebagainya. Ada ini persis seperti karena ada ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mengatakan, man ta'allamal ilma liyujariya bil ulama au yumariya bisufaha au yasrifa bihi uyunan nas ilaih adkhalahullahu nar. Kalau orang belajar ilmu hanya supaya dia bisa digolongkan bersama-sama gitu dengan ulama, supaya bisa bantah-bantahan dengan orang bodoh, menang bantahan sama orang bodoh, supaya orang bisa mengagumi dia, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Maka niat mencari ilmunya ini harus sungguh-sungguh niat untuk memperoleh ridha Allah. Dan yang ketiga dikatakan bahwa al-ulama yanzuruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Ulama itu memandang kepada umat ini dengan pandangan kasih sayang, ya, untuk sungguh-sungguh menginginkan dan mengikhtiarkan kemaslahatan bagi umat. Ya. Sehingga yang dilakukan selalu hal-hal yang memang dipastikan, ya, beliau yakini betul, ya, diyakini betul oleh ulama itu akan membawa kemaslahatan bagi umat, ya, tidak sembarangan memperturutkan impuls atau emosi atau apalagi kepentingan-kepentingan parsial gitu ya, tapi sungguh-sungguh suatu yang benar-benar diyakini akan membawa kemaslahatan bagi umat. Baik, ya, itu. Baik. Terkait terminologi ulama dalam artian berarti memang luas cakupannya sebenarnya ya. Tapi kalau dalam konteks syariah berarti orang-orang yang kemudian memiliki pengetahuan yang cukup terhadap agama. Lalu tadi ada konteks yanzurul ummah bi'ainir rahmah, melihat umat dengan kacamata kasih sayang. Ini bisa secara spesifik ya kira-kira bagaimana itu melihat ummah dengan kacamata kasih sayang. Padahal ummah itu kan banyak. Ada yang orang maksiat, ada orang yang memang baik. Ya, makanya disitulah dibutuhkan ilmu yang bukan hanya merupakan kumpulan informasi kognitif saja tentang wacana-wacana, tetapi ilmu yang memang sungguh menjadi satu energi rohani yang membuat ulama ini tersambung secara rohani kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka dengan itu maka ulama ini akan sungguh-sungguh berpikir secara mendalam tentang tindakan-tindakannya, ya, supaya jangan sampai menimbulkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, seperti misalnya ya dalam hal ya yang tadi disinggung soal bagaimana ada orang dengan atribut ulama tapi mendorong
kebencian, mendorong kemarahan kelompok masyarakat satu sama lain, bahkan mendorong kebencian kepada pemimpin negara. Ya. Ini berarti dia berpikir tidak cukup dalam, ya, sekurang-kurangnya. Ya. Kalau kita ini husnudzon saja lah, ya. Tidak berpikir terlalu dalam, bahwa dengan melakukan itu semua sebetulnya dia memicu kerusakan untuk semua orang. Tidak ada yang akan mendapatkan maslahat dari apa yang dilakukan itu. Karena tidak meneduhkan, akhirnya cenderung merusak gitu ya. Ya, nah karena masyarakat ini bisa dikelola dengan baik, ke arah yang lebih baik, kalau ada ketertiban sosial di sana, gitu ya. Dan tertib sosial itu simpulnya adalah ada pada pemimpin, gitu. Jadi upaya untuk mendiskreditkan pemimpin habis-habisan itu sama dengan upaya untuk merusak tertib sosial. Merusak tertib sosial itu membuat kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat tidak mungkin dibawa kepada maslahat, kepada kesentosaan, kesejahteraan. Di tengah-tengah kekacauan itu tidak mungkin, gitu. Nah, maka kalau ada yang mengubar-ngubarkan kebencian, pasti dia tidak memandang kepada umat ini dengan pandangan kasih sayang. Dia tidak sayang kepada umat ini. Gitu. Baik, ya. Ulama itu identik dengan guru, ya. Kita mungkin berguru kepada ulama, bisa seperti itu. Dalam kacamata Islam, bagaimana sebenarnya kita itu mencari guru, ya? Apakah ada prosedur, ada standarisasi kita, bagaimana memilih seorang guru yang baik agar kemudian ini mengantarkan kita kepada Tuhan, mengantarkan kita untuk lebih dekat dengan kebaikan? Ya, kita cari memang ya harus hati-hati ya nyari guru itu. Kalau normanya ya dalam tradisi pesantren misalnya, memang tidak dianjurkan untuk pokoknya nyelonong ikut berguru pada siapa aja yang dianggap bisa jadi guru itu. Tapi dianjurkan untuk melihat dulu, mengamati dulu apakah ini sungguh-sungguh orang yang dalam kesehariannya sungguh-sungguh hidup dengan syariat, dengan norma syariat yang benar dan tidak cuma omongannya saja gitu ya. Dan ada satu hal yang agak mendalam gitu, yang disampaikan oleh Imam Muhammad Ibn Athaillah As-Sakandari gitu. Jangan kamu bergabung dengan orang yang ucapan-ucapannya tidak membangkitkan ingatan kepada Allah. Baik, ya, itu di Al-Hikam, dan ya. wajahnya, dan ketika memandang wajahnya ya tidak membangkitkan kecintaan kepada Allah. Nah, ini penting gitu. Jadi apakah orang itu misalnya ceramahnya bagus atau tidak itu sebenarnya bukan ukuran itu. Baik, tapi orang yang sungguh-sungguh punya kualitas rohani yang dapat menyambungkan kita kepada hakikat semangat keagamaan itu sendiri. Ya. Jadi bukan hanya menyampaikan informasi, ketawa ketiwi begitu ya. Tapi lebih kepada bagaimana kemudian dengan kita berguru kepada mereka, hati kita teduh, tenang dan mengenal Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Ya, kalau ada ceramah itu sebetulnya mestinya hanya teaser saja gitu ya, semacam iklan supaya orang mau mengaji. Tapi mengajinya itu harus kepada ulama-ulama yang memang bukan hanya punya informasi kognitif yang banyak, tapi punya kualitas rohani yang betul-betul kokoh ya. Dalam satu hal lagi ada yang dikatakan sebagai sanad keilmuan ya. Itu bagaimana sebenarnya kita melihat sanad keilmuan ketika kita kontekskan dengan seorang ulama ya. Apakah penting sekali sanad keilmuan ya?
memang sangat penting sanad keilmuan ini karena ini kita bicara tentang agama. Dan agama itu bukan hanya soal pemahaman akal. Agama ini juga soal kualitas rohani. Jadi kita perlu mendapatkan sambungan rohani yang berturut-turut sampai kepada tersambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya dalam satu ayat disebutkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diumpamakan laksana lentera. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Lentera. Nah, maksudnya apa? Karena kan sebagai lentera Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah yang kemudian menjadi sumber untuk menyulut lentera-lentera lain di dada kaum mukminin. Nah, itu nanti akan sambung menyambung dari generasi ke generasi sampai ke generasi kita. Nah, sanad ini yang perlu kita cari supaya kita sungguh tersambung secara rohani dalam rantai sambungan rohani sampai kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu lewat ulama ya. Ulama ya. Ya, maka norma utamanya cari guru yang punya guru gitu. Jangan berguru pada guru tiban. Guru Google ya. Guru tiban itu guru yang tiba-tiba ya datang mengajar gitu. Tapi cari guru yang punya guru, sambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baik ya, terima kasih. Sekarang juga ada sebuah terminologi yang sering sekali diungkapkan oleh satu komunitas apa yang disebut sebagai ulama su katanya. Mereka berpijak pada hadis Nabi Muhammad SAW di mana Nabi pernah bersabda bahwa yang aku takutkan adalah dari Dajjal adalah ulama yang disebut ulama su. Bagaimana kita mendudukan terminologi ulama su ini sebenarnya? Ulama su ya ulama itu tadi yang termasuk man ta'allama al-ilma liyujariya bihil ulama dan seterusnya tadi. Orang artinya apa? Orang yang memang belajarnya tidak ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah. Dan kemudian ilmu yang dia dapat ini dia gunakan bukan untuk membimbing umat menuju kemaslahatan, tapi digunakan untuk satu dan cara lain ya, digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ini ulama su. Nah, memang di antara bahayanya adalah kalau ulama ini orang yang alim, seorang alim ini kemudian tertarik kepada dunia, ya, tertarik kepada dunia ini yang dikhawatirkan gitu. Maka Sayyidina Umar bin Khattab misalnya beliau mengatakan bahwa innallaha yuhibbul umara idza khalatul ulama wa yamqutul ulama idza khalatul umara gitu. Jadi itu ucapan Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, beliau mengatakan Allah itu suka kalau ada umara yang dekat-dekat dengan ulama, yang kumpul-kumpul dengan ulama. Tapi Allah nggak suka kalau ada ulama yang kumpul-kumpul dengan umara. Nah, ini kan kayak paradoks. Tapi intinya sebetulnya adalah karena beliau katakan oleh Sayyidina Umar dalam sambungan beliau apa yang beliau katakan tadi, beliau sampaikan bahwa umara itu kalau dia kumpul-kumpul dengan ulama, dia akan cenderung teringat akhirat. Ya. Nah, ulama kalau kumpul-kumpul dengan umara itu dikhawatirkan dia jadi kepencut kepada dunia. Jadi intinya sebenarnya soal keikhlasan. Soal keikhlasan ini bahwa ulama punya tanggung jawab yang besar untuk memelihara agama dan mengasuh umatnya ini. Jadi memang kalau kemudian ada ulama-ulama yang juga terjun dalam hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan umat dalam hal ini misalkan politik misalkan atau dekat dengan
dengan umaro itu juga sebenarnya sesuatu yang baik juga ya. Ya ini gini, ini kalau dalam soal ini memang ada sesuatu yang unik terkait dengan peradaban Indonesia ini sendiri ya. Jadi ulama di Indonesia ini punya tradisi yang kuno, yang ratusan tahun sudah berjalan, bahwa ulama itu juga punya fungsi kepemimpinan sosial, politik. Kenapa? Karena dulu itu struktur sosial politik dari peradaban Nusantara ini sejak lama sekali nih. Kita bisa trace sampai ke Sriwijaya dan mungkin pra Sriwijaya. Itu sangat federatif. Jadi keraton pusat itu tidak pernah membangun kontrol sistemik kepada wilayah kekuasaannya. Selalu dibiarkan pemimpin-pemimpin lokal tetap mampu diberi kemerdekaan untuk mengelola masyarakatnya sendiri-sendiri. Sehingga banyak pemimpin lokal, bukan raja, pemimpin lokal yang menjadi pemimpin yang berfungsi secara sosial politik ya, sebagai pemimpin masyarakatnya. Nah ketika Islam masuk, ini para ulama pendakwah ini kemudian terserap di dalam struktur ini menjadi pemimpin-pemimpin lokal. Nah karena dia jadi pemimpin lokal, lalu dia harus mengasuh rakyatnya ini. Maka kita bisa melihat ulama kita ini punya tradisi riayatul ummah yang tidak ada pada ulama-ulama di belahan dunia yang lain gitu ya. Riayatul ummah itu cuma ada di sini. Dan kalau dia melakukan riayatul ummah, ini berarti juga menjalankan fungsi politik juga gitu. Tapi harus untuk riayatul ummah, untuk mengasuh umat ini ya. Nah, makanya kita misalnya para ulama kita ini lebih mudah menerima demokrasi misalnya daripada di tempat lain. Karena dari sononya tradisinya tradisi riayatul ummah. Nah, ini yang khas di Indonesia ini ya. Tapi ya sekali lagi itu harus dijalankan fungsi itu dengan ikhlas ya, dan dengan ilmu yang cukup untuk mengikhtiarkan kemaslahatan bagi umat ini di tengah dinamika realitas yang majemuk dan kompleks ini yang tidak mudah. Baik. Terima kasih banyak ya. Ini luar biasa sekali obrolan kita pada kesempatan ini. Pertanyaan terakhir ya, terkait dengan ulama dan keulamaan ini. Lalu bagaimana kemudian masyarakat dapat memahami itu dengan baik. Adakah pesan panjenengan Yai untuk masyarakat Indonesia terkait mereka melihat ulama dan keulamaan ini Yai? Kalau kita mau cari kunci yang paling sederhana tapi paling relevan, paling cocok dengan keulamaan itu adalah rahmah. Ada satu hadis yang disebut sebagai musalsal awal. Ya, musalsal bil awwaliyah. Musalsal bil awwaliyah itu isinya itu Ar-Rahman, Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman. Yang dimaksud di situ adalah ulama. Jadi ukuran itu rahmah. Rahmah itu apa? Rahmah itu kasih sayang membuat kita lalu terdorong dan bersedia mengambil tanggung jawab atas kemaslahatan orang lain. Itu rahmah. Nah, ulama itu yanzuruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Artinya ulama ini betul-betul memikirkan kemaslahatan dan memperjuangkan kemaslahatan umat. Ini persis seperti cadra tentang Rasulullah Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina rahim. Kanjeng Nabi itu tidak tahan melihat ada orang menderita itu tidak tahan. Selalu ingin memperjuangkan kemaslahatan untuk umatnya. Nah ini sifat yang harus ada pada ulama. Karena ulama itu warasatul anbiya, pewaris dari para
nabi. Jadi kalau ingin lihat ulama yang beneran, yang ulama yang sungguh-sungguh menunjukkan rahmah, ya, sifat rahmah ini secara nyata itu. Baik. Rahmah itu ya yang menjadi kata kunci kita dalam melihat ulama. Baik Kiai, terima kasih banyak atas kesempatan ini. Semoga bisa bersilaturahmi kepada jenengan lagi dan menimba ilmu sama jenengan. Terima kasih. Terima kasih. Ada manfaat. Oke, amin Kiai. Baik Sobat BKN sekalian dimanapun berada, begitu luar biasa perbincangan kita pada sore hari ini bersama Gus Yahya. Sampai tak terasa bahwa kita telah sampai pada penghujung acara. Meski demikian, pada sore hari ini kita telah belajar banyak terkait dengan hakikat ulama dan keulamaan. Ulama adalah mereka yang memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Mereka adalah para pewaris para nabi dan tentu diharapkan dapat menyejukkan umat. Tempat umat untuk kembali dalam kegelisahan dan kepedihan. Mereka adalah orang-orang yang dapat mengantarkan kita untuk mendekat dan membangkitkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perbincangan kita di sore hari ini yang penuh berkah menjadi wasilah kebaikan untuk kita dan tentu untuk bangsa ini. Sobat BKN semuanya, mari kita terus jaga toleransi dan harmoni dengan terus melestarikan ajaran-ajaran ulama terdahulu, hidup dalam harmoni sesuai konteks jiwa Pancasila yang hidup di lautan masyarakat yang religius. Kita akan berjumpa kembali esok hari di program Menjelang Buka Puasa, tentunya pada jam yang sama di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh.